Wah, ini mumpung kita bahas tentang nikah nih, Tat. Gimana kalau kita panggil Ustadz satu lagi nih? Setewa. Berhubungan Ustadz kita yang satu ini belum menikah juga seperti saya nih, Tat. Oh iya iya. Biar iya. saya tidak kena sendiri nih. Boleh boleh Oke. boleh. Ustadz Cabi. Ustadz Cabi. Rene. Rene dong. Silakan Ustadz Cabi. Ustadz Cabi. Oke. Ustadz Bersama di tengah-tengah kita Ustadz Cabi. Ustadz Cabi Ustadz Cabi. belum zuhad. Hehe. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan kita tentang menikah tadi. Ini fenomena sekarang ini banyak orang menikah karena desakan umur dan desakan teman-teman. Wah, teman-teman aku udah pada nikah nih, aku belum. Buru-buru lah dia nikah tuh gimana tuh, Tat? Jadi bagusnya seperti ini. Guru kita pernah berpesan seperti ini. Nikahlah di waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Artinya di pernikahan ini mau dia umur 21, 22, 23, 30, 31, 32 kayak kameramen kita yang baru zuat umur 31, bukan jadi masalah. Asalkan lahir dan batinnya itu siap. Maksud lahir dan batinnya siap apa? Yang paling prioritas itu pertama kali bukan materinya, tapi keilmuannya. Karena pernikahan ini adalah ibadah yang panjang dan kita mendapatkan satu amanah untuk membimbing anak orang ini menuju surganya Allah, maka di antara kesiapannya itu tentang ilmu pernikahannya. Bagaimana ilmu pernikahan ini yang nanti akan menuntun dia menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Orang selalu mengidam-idamkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi bininya diajarkan main judi. Waduh. Kan kayak mana susah nih kalau kayak gini ceritanya kan. Atau bininya nggak sholat dibiarkannya. Apalagi bininya bisa aja nangkis tuh. Abang pun nggak sholat. Nah, karena kayak gitu. Jadi, ini adalah ibadah yang memang dua sisinya itu harus bekerja sama. Jadi, persiapannya itu mau dia didesak kayak manapun atau kawan-kawannya sudah menikah, kalau di diri dia belum siap lahir dan batin, ya tunggu dulu. Tapi kalau misalkan kayak Kobayu, kayak apalagi nih Ustadz Cabi. Ilmunya kali ilmunya tuh. Jadi ya tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ndak ada pulusnya. Apa gunanya sepertiga malam? Apa gunanya sholat duha? Minta sama yang pemberi rezeki. Jalur langit, Tat. Jalur langit. Karena jalur langit ini salah satu jalur yang luar biasa hebat. Karena gini, boleh cerita nggak sedikit? Boleh cerita nggak sedikit? Jadi gini, saya itu menikah dengan istri. Sebelum itu istri ini hendak dilamar orang lain. Wow. Hendak dilamar orang, memang prosesnya kita tidak ada yang namanya pacaran, kenal pun tidak. Tapi kita itu karena dia adalah follower saya di Instagram, karena kita tidak ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ungkapkan di sini gitu kan. Setelah saat itu Umi itu nanya, Nanda sudah ada calon? Ya kita bilang ada. Tenang, mau berapa? Kayak gitu kan, mau berapa gitu kan. Menarik. Jadi kita sodorkan ini, tapi
Umi yang istikharah. Nah, Anda tidak mau karena kenapa? Istikharahnya seorang ibu insya Allah akan dibimbing oleh Allah langsung. Istikharahnya kita bisa jadi setan yang masuk. Tapi nanti kita akan bahas di segmen Vander-Vander bermanfaat bagaimana cara istikharahnya para ulama. Nanti ada di segmen Vander-Vander bermanfaat. Jadi kayak gini. Saat itu dia bilang ketika kita ingin menyatakan niat baik, katanya saya sudah ada yang mau melamar. Ini kita sambungkan dengan tadi katanya jalur langit. Langit. Dunianya sudah ada yang mau melamar. Kita gelar sejadah sepertiga malam, kita angkat tangan kita, ya Allah. Ini. Besok ya 2 hari kemudian dia bilang, Ustadz jadi tidak mau melamar saya. Ketika itu, oke, bismillah. Ready betul. Ready betul, karena kita memang udah mempersiapkan hal yang demikian. Ya seperti itulah. Itulah singkat ceritanya. Jadi yang kita kembali kepada topik tadi, apakah dia itu dipaksa? Ya. Terpaksa karena umur atau memang karena lihat kawan-kawannya sudah menikah semua. Hal ini agak dikebelakangkan terlebih dahulu. Ketika kita ingin melangkahkan diri kita ke pernikahan, pertama tanya diri kita dulu. Siap apa enggak ya? Saya siap apa tidak untuk menikah? Di antara persiapannya itu bukan cuma materi. Yang paling pertama adalah keilmuannya dalam membina rumah tangga. Karena begitu banyak rumah tangga yang retak di tengah perjalanan. Karena si suami ini tidak memiliki bekal. Hanya bermodalkan cinta. Memadu 2 cinta menjadi 1, hingga tengah-tengahnya tidak ada Allah. Atau misalkan tidak dilibatkan Allah di dalamnya, akhirnya retak. Karena kenapa? Inilah banyak sekali terjadi KDRT dan lain-lain permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Jadi seperti itu Ko Bayu, atau Ustadz Cabi kita. Hehe, gitu kan, Ustadz Cabi kita. Jadi kalau Ustadz Cabi ini, kalau kayak Ko Bayu ini, kawan-kawan semua, para akhwat, insya Allah mereka sudah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Karena kenapa? 1 tahun kita sudah belajar bersama. Dan Alhamdulillah kita sudah banyak sharing mengenai tentang keilmuan pernikahan. Insya Allah kalau untuk menikah, keduanya insya Allah siap. Karena Rasulullah itu memang sangat memperhatikan pernikahan. Bahkan an-nikahu sunnati, faman radiba an sunnati falaisa minni, kata Rasulullah. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan dari golonganku. Bukan dari golonganku. Jadi karena ini ada salah satu ulama, itu Imam Shibaweh. Beliau itu ahli nahu. Hingga beliau di akhir hayatnya itu beliau menangis luar biasa. Kenapa menangis luar biasa? Kata beliau, ada 1 sunnah Rasulullah yang belum aku indahkan, dan ini sunnah besar. Ditanya oleh para yang hadir di situ, apa itu wahai imam? Aku belum menikah. Walaupun kita sudah disiapkan 70 atau lebih daripada bidadari surga. Karena sayyidul bidadari, nanti yang memimpin para bidadari di surganya itu 70 itu adalah istri kita yang di dunia. Maka pernikahan itu adalah proses sama-sama belajar untuk taat kepada Allah, mengejar ridho, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pernah dengar juga nih Tan. Katanya jodoh kita ini telah ditulis di Yaumil di Lauhil Mahfuz. Berarti gak bakal tertukar, Tan? Iya. Yang namanya jodoh itu salah satu hak ranah Allah. Ketika Allah menghidupkan kita sebagai manusia di dunia dari rahim ibu kita, yang sudah tergariskan dari kita itu pertama adalah rezeki kita. Jangan takut soal rezeki. Orang yang kerjanya itu seperti bagai kuda, kalau kata Allah hari itu rezekinya segitu ya segitu. Karena itu adalah garis daripada ranah Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan dalam itu ruang lingkup yang halal. Yang kedua adalah maut. Yang namanya maut itu akan datang kepada kita. Yang ketiga adalah jodoh, dan ini telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Kuncinya seperti ini Ko Bayu. Karena itu adalah ranah Allah dan rahasia Allah, kita ini tidak tahu hal yang demikian itu. Apa salahnya kita minta sama Allah? Selama ini Ko Bayu atau Ustadz Cabi udah minta belum sama Allah?
Nah, Udah dong. minta ya Allah hadirkan pendamping hidup untuk saya yang mampu menemani saya dalam suka dan duka, yang dengan hadirnya tersebut semakin bertambah taat kami kepadamu dan dengan hadirnya tersebut semakin mudah kami untuk mendapatkan ridhomu, dan tolong ya Allah hadirkan jodoh yang menjadi pelengkap daripada hidup saya. Minta kayak gitu sama Allah. Kalau kita ngajukan proposal nama, ajukan saja, tapi lebih bagus kita minta sama Allah. Yang namanya proposal bisa tertolak. Tapi kalau kita minta langsung sama Allah, urusan Allah bagaimana cara Allah menemukan. Karena yang namanya kalau udah kita minta sama Allah, kita langitkan doa yang seperti itu, pasti yang harus kita yakini al khairu makhtarallah. Yang akan dipilihkan Allah adalah orang yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Indah kalau bahas pernikahan ini. Sayangnya ini host Vander bermanfaat ini lagi vakum. Oke, vakum. Pasti sudah banyak kangen sama Ustaz kayaknya. Beliau belum nikah juga. Beliau belum nikah tapi ngebu juga. Orangnya handsome. Handsome betul. Handsome betul. Badannya bagus, bidang. Hmm. Karena Rasulullah itu salah satunya badannya adalah ciri-cirinya adalah pundaknya bidang. Rambutnya ikal. Parasnya itu handsome. Nah, ada. Pas betul. Rupawan betul. Jadi bisa kita next lah itu nanti karena dia lagi offer ini. Iya. Lagi Ustaz Cabi, ada yang mau dipertanyakan tentang seputar pernikahan ini Ustaz Cabi? Gini Tat, untuk seputar pernikahannya, apalagi untuk ya mungkin ada juga kawan-kawan yang memang baru mulai hijrah atau baru mulai memperdalam agama gitu, seperti kami ini. Untuk kriteria itu sendiri, memilih pasangan itu gimana Tat? Good, pertanyaan Ini dari perlu Ustaz kita Cabi. applause loh. Perlu kita applause ini. Itu pertanyaan bagus Ustaz Cabi. Ini boleh? Boleh Ustaz Oh, Cabi? boleh. Ush. Boleh minta ya? Jadi sambil kita diskusi lah ya, Nak ya. Iya. Jadi kriteria daripada milih pasangan itu kalau daripada hadis baginda Rasulullah SAW kan ada 4. Tapi di antara 4 itu yang diprioritaskan adalah agamanya. Karena yang pastinya harus seiman, dan yang kedua agamanya harus cakep, harus bagus. Karena baik buruknya seseorang tersebut tergantung bagaimana agamanya. Nah, itu karena kalau agamanya bagus pasti akhlaknya bagus, hatinya insya Allah pun bagus, parasnya itu relatif. Bonus lah. Bonus insya Allah bagus. Nah yang kedua, guru kita pernah pesan, Abah Yai Supriyadi itu pernah pesan beberapa pesan mengenai seseorang yang ingin memilih kriteria menentukan pasangannya. Kata Abah Supriyadi itu seperti ini, orang yang sudah mau sujud itu sudah layak untuk dipilih. Artinya orang yang sudah mau untuk sholat itu sudah layak dipilih. Dan itu satu pesan daripada beliau. Ya, yang kedua pesan daripada beliau itu adalah kalau mau memilih pasangan hidup, baik laki-laki maupun perempuan, pilihlah pertama kriterianya adalah mereka penuntut ilmu. Yang kedua, kalau mereka bukan penuntut ilmu, maka pilihlah mereka yang mencintai ilmu. Kalau mereka bukan daripada golongan yang mencintai ilmu, maka pilihlah golongan yang ketiga, yaitu dengan hadirnya mereka membantu kita untuk menuntut ilmu. Artinya standarnya itu betul-betul adalah ilmu dan agama. Jadi ini salah satu yang bisa disinkronisasikan dengan hadis baginda Rasulullah SAW gitu kan. Jadi kriteria seperti itu saja. Jangan kriterianya hidungnya harus mancung, bibirnya harus tipis, alisnya harus nyambung, matanya agak sipit sikit, kulitnya putih. Lah kita kulit Allahu Akbar. Allah. Nggak, jadi nggak usah terlalu jauh seperti itu gitu kan, nggak usah terlalu jauh seperti itu. Tapi kalau Kobayu, Handsome? karena kenapa kita panggil Koko? Karena dia kayak opa-opa Korea. Maka nama Koreanya ini ada yang tahu itu Ahuang, yang tahu Ahuang. Jadi kita udah tahu nama Koreanya gitu. Jadi seperti itu Ustadz Cabiku. Mudah-mudahan baik Kobayu, baik Ustadz Cabi yang nama aslinya adalah Roni Rahmat Siregar,
Siregar bah. Nah, yang satu lagi mudah-mudahan daripada host Vandir-Vandir bermanfaat, Gus Rian Saputra, yang sebenarnya beliau itu orang yang sangat puitis. Maka beruntung orang yang dapat beliau karena setiap malam bisa dibuatkan puisi sama beliau. Kayak Tapi Umar ya. Habib Umar, Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kita, murabi kita semua. Beliau itu kalau masuk kamar ketemu dengan Hubabah, istri beliau selalu bersyair. Beliau selalu berpuisi sampai puisi tersebut ditulis. Itu ada satu lemari. Itu adalah syair-syair atau puisi-puisinya Habib Umar untuk istrinya. Hal ini bolehkah dalam syariat? Boleh. Karena kenapa Rasulullah itu memanggil istri-istrinya itu tidak ada dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan hati. Bahkan Sayyidatuna Aisyah, Bunda Aisyah, itu beliau manggil dengan sebutan ya Humaira, wahai istriku yang berkulit putih, pipinya kemerah-merahan. Wah, luar biasa. Kalau itulah enaknya kalau nanti insya Allah nikah dengan orang yang pandai berbuat syair. Wahai Atma, Masya Allah, gitu kan. Jadi seperti itu kalau ringkas ya. Ada lagi Ustadz Cabi? Ya gini tak, Ustadz ya apa? Jodoh ini kan di tangan Tuhan, di tangan Allah ini. Jadi seandainya nih orang ini di rumah aja, Oh ya. masih bisa nggak ketemu jodohnya tuh tak? Jodoh Tanpa ikhtiar itu. ini harus diluruskan juga Ko Bayu. Jodoh itu butuh ikhtiar. Butuh ikhtiar. Kita ini taraf keimanannya tidak seperti ulama-ulama dulu. Kalau ulama-ulama dulu memang walaupun beliau di rumah karena hatinya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kayak semua diatur sama Allah. Kalau kita mau kayak gitu, kita harus bagus dulu ibadah kita kepada Allah. Kita ini masih butuh ikhtiar. Ikhtiarkan jodoh tersebut kalau dia adalah orang yang ditulis sama Allah di Lauhil Mahfuz pasti jadi. Tapi kalau misalkan dia bukan orang yang tertulis di Lauhil Mahfuz pasti tidak terjadi. Jadi tidak menjamin 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun orang berpacaran tapi cuma jaga jodoh orang. Karena kenapa? Karena bukan namanya yang ditulis Allah di dalam Lauhil Mahfuz. Dan yang kedua, cara ikhtiarnya ini harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan syariat. Tidak untuk mengenal satu sama lain, syariat itu membolehkan. Tapi dalam koridor-koridornya, bukan jalan berdua pegangan tangan, mojok di jembatan GT atau di gang cinta, enggak kayak gitu. Tapi di zaman sekarang ini tuh ikhtiar untuk perkenalan itu melalui chattingan boleh itu tuh? Boleh saja asalkan chattingannya itu memang ingin mengenal dalam arti kata tidak terlalu intens dia berchattingan. Ini salah satu pintarnya Ana punya istri. Jadi ketika memang kita lagi DM setelah itu, akhirnya yang dikasih adalah nomor abahnya. Nomor abahnya. Pas kita telepon, loh kok laki gitu kan, akhirnya ya seperti itulah. Jadi tidak terlalu intens. Karena kenapa? Kita ngalamin pacaran setelah pernikahan itu memang ada sesuatu yang indah di balik semua itu gitu kan. Tapi percaya aja, pokoknya kalau udah urusan nikah itu yang paling pertama dasarnya harus Allah. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu harus ditekankan betul. Karena kenapa? Kalau Allah sudah memberikan kita semua pendamping hidup, rezeki semua Allah akan jamin selama kita masih mau bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustadz Cabi telah berkumpul bersama kita malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ustadz Fernanda Arifka. Kita tutup dulu segmen Su'ila Ilal Ustazi malam ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.